Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 IPS 4. Kami dari kelompok 2 akan mewawancarai mengenai materi malari. Perkenalkan, nama saya Lia Dwi Sabila sebagai pewawancara. Nama saya Regina Dwi Meilani. Nama saya Desima Sarisianti. Nama saya Muhammad Irfan. Sebelumnya, kami di sini akan memperkenalkan dahulu narasumber kami, yaitu nama Bapak Juli Indrayadi SPD. Bapak di sini mengampu atau mengajar pelajaran sosiologi. Baiklah, kami mulai mewawancarai. Pertanyaan yang pertama, apa yang Bapak ketahui mengenai peristiwa malari? Peristiwa malari itu merupakan singkatannya. Jadi malari itu singkatan dari malapetaka 15 Januari 1974. Di mana pada peristiwa itu sebenarnya diakibatkan dari adanya atau munculnya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 ini tentang penanaman modal asing. Nah, pada waktu itu mahasiswa yang ada di Indonesia, terutama yang digerakkan oleh mahasiswa Indonesia, mereka itu berdemo, demo terhadap pemerintahan yang ada di negara Indonesia pada waktu itu yang dipimpin oleh presiden yang kedua kita, yaitu Presiden Soeharto. Mereka menuntut bahwa pemodal asing itu jangan seenaknya atau jangan terlalu banyak investasi dari asing gitu. Apalagi pada waktu itu pas ada pertemuan antara pihak dari Jepang ingin bekerja sama, ingin menanamkan modal di negara Indonesia, dari pihak Jepang ingin bekerja sama dengan pihak pemerintahan Indonesia. Nah, bertepatan dengan itu akhirnya para mahasiswa itu berdemo, ingin kerjasama itu tidak terjadi, apalagi banyak sekali produk-produk luar negeri yang merajalela di negara Indonesia, terutama ini dari Jepang. Tapi pada waktu itu demonya itu disusupi oleh orang-orang yang tidak berkepentingan atau orang-orang yang ingin merusuhkan demo itu. Akhirnya terjadilah peristiwa malari, peristiwa yang tidak diinginkan, bagaimana di situ terjadi banyak sekali kerusuhan, terutama ini yang menjadi target orang-orang yang tadi tidak mempunyai kepentingan, yaitu mereka membakar produk-produk dari Jepang, terutama ini kendaraan-kendaraan yang mereknya dari Jepang. Itu mereka menggulingkan dan membakar semua produk yang dari Jepang, sehingga terjadilah dari demo yang besar itu. Tetapi demo yang besar itu menjadi malapetaka, menjadi kerusuhan yang tidak diinginkan, diakibatkan oleh adanya penyusup, sehingga terjadilah peristiwa yang tidak diinginkan. Dan banyak sekali korban jiwa, kalau tidak salah ada puluhan orang yang meninggal. Dan tidak hanya pembakaran motor dan mobil yang mereknya dari Jepang, tapi juga ada kejadian perampasan atau namanya itu pembakaran. Selain ke kendaraan, ada juga ke tempat-tempat pertokoan. Di situ terjadi ada juga perampokan terhadap toko-toko emas
dan sebagainya. Akhirnya chaos lah kejadian itu, atau pada waktu tanggal 15 Januari itu. Baiklah, kita ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah apa yang menyebabkan peristiwa malari terjadi? Ya, yang menyebabkan peristiwa malari ini terjadi ini diakibatkan dari munculnya kabar pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 itu tentang penanaman modal asing, ya. Ini pemerintah memberikan kemudahan kepada para investor asing, terutama investor dari Jepang, ya. Nah, setelah pas Presiden Soeharto atau presiden yang kedua itu menjabat. Nah, ini para intelektual berpendapat bahwa kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan stabilitas alam dan hak asasi manusia di balik investasi besar tersebut. Nah, oleh sebab itu, para intelektual ini, terutama para mahasiswa yang ada di Indonesia, yang digerakkan oleh yang namanya kalau tidak salah aktor utama atau yang menjadi pemimpin demo itu Herman Siregar kalau tidak salah. Dia mengerahkan mahasiswanya atau rekan-rekannya untuk berdemo kepada pihak pemerintah supaya investor asing itu tidak seenaknya, ya, dengan pemerintahan Indonesia tidak seenaknya bekerja sama atau produk-produk mereka itu masuk kepada negara Indonesia. Nah, di situ muncullah demo-demo para mahasiswa menolak adanya penanaman modal asing itu, tapi di balik demo itu ada pihak-pihak yang lain yang ingin merusuhkan demo itu, sehingga terjadilah peristiwa yang tidak kita inginkan atau peristiwa malari tersebut. Yang ketiga, kapan dan di mana peristiwa malari terjadi? Nah, ini peristiwa malari atau kerusuhan malari itu terjadi di Jalan Juanda, tepatnya di Jakarta Pusat, pecah hanya beberapa ratus meter dari pusat kekuasaan atau Istana Merdeka, ya. Nah, ini di situ terjadi kerusuhan, terjadi demo, ya, yang sangat besar sekali dengan tindakan-tindakan dari terutama mahasiswa yang dihasut oleh tadi penyusup-penyusup yang tidak berkepentingan. Mereka membakar mobil, motor, ya, yang bermerek dari Jepang. Tidak hanya membakar, tidak hanya menggulingkan, tapi mereka juga membuang motor dan mobil itu ke Sungai Ciliwung di daerah Harmoni. Nah, itu tempatnya kejadian atau tempat kejadian peristiwa malari. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana penyelesaian peristiwa malari? Ya, penyelesaian peristiwa malari ini pemerintah Indonesia pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, ya, untuk menyelesaikan masalah malari ini, pemerintahan Indonesia itu mengerahkan berbagai aparat keamanan, baik itu dari kepolisian maupun TNI, ya, untuk menangkap berbagai atau siapa saja yang menjadi dalang dari pendemo dan kerusuhan di Malari, sehingga mereka setelah menangkap beberapa tokoh dan dipenjarakan, ya. Dan juga ini ternyata setelah penangkapan beberapa tokoh ini memang yang berseberangan dengan pemerintahan gitu, yang kebanyakan yang berdemo itu adalah atau tokoh-tokoh ini yang berseberangan dengan pemerintahan
yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Nah, setelah ada penangkapan itu, beberapa tokoh dipenjarakan. Nah, lama-kelamaan akhirnya gelombang protes itu atau demo itu berangsur-angsur tidak ada dan pulih kembali. Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pandangan Bapak mengenai dampak peristiwa Malari? Ya, pandangan saya terhadap peristiwa Malari ini sebenarnya menjadi pelajaran penting bagi kita semua yang hidup di negara Indonesia. Itu yang terpenting adalah pelajarannya adalah demokrasi, ya, demokrasi yang kita inginkan, yang kita idam-idamkan, bahwasanya kan ketika kejadian Malari ini memang pemerintahan pada waktu pemerintahan Orde Baru, ya, demokrasinya tidak begitu jalan, apalagi Orde Baru itu kan disebut sebagai pemerintahan yang otoriter. Nah, mudah-mudahan dari pelajaran peristiwa ini menjadi sejarah buat kita bahwa memang yang namanya untuk menegakkan demokrasi itu pasti ada konsekuensinya, yaitu berupa ya baik itu hilangnya nyawa seseorang, nyawa manusia, adanya korban jiwa, baik korban material maupun imaterial, ya, itu supaya kita kedepannya bisa menegakkan demokrasi yang seadil-adilnya, ya, bagaimana pemerintahan itu juga berpihak kepada rakyat yang ada di bawah, ya, tidak hanya mementingkan kepentingan sendiri, apalagi mementingkan kepentingan investor dari luar negeri. Jadi tanggapan saya dari peristiwa ini, mudah-mudahan demokrasi kita ke depan khususnya di Indonesia ini menjadi lebih baik dari peristiwa ini. Dengan demikian wawancara kami dari kelompok 2 mengenai peristiwa Malari. Saya ucapkan dengan terima kasih kepada narasumber kami, yaitu Bapak Juli, yang telah meluangkan waktunya dan partisipasinya kepada kita. Sekian wawancara dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.